Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 8 rumah di Makassar terbakar, penyebabnya diduga korsleting listrik. Seorang perempuan ditemukan tewas dengan luka di leher, diduga pria yang kabur dari kamar korban merupakan pelakunya. Polisi tetapkan 29 tersangka pembakaran gedung DPRD Makassar dan DPRD Sulsel. Kita awali informasi pertama dari Kota Makassar. 8 rumah di Kecamatan Mamajang terbakar pada Sabtu dini hari. Damkar sempat kewalahan memadamkan api karena akses jalan ke lokasi kebakaran cukup sempit. Suasana di Jalan Bajidaka, Kecamatan Mamajang, Makassar mencekam pada Sabtu dini hari saat api melahap 8 rumah warga. Salah satunya merupakan indekos yang dihuni oleh mahasiswa dan pekerja. Api semakin membesar membuat warga panik, apalagi kebakaran terjadi di kawasan padat penduduk. Warga menyelamatkan barang berharga dari dalam rumah. Pemadam kebakaran mengerahkan 24 unit mobil damkar. Proses pemadaman api terkendala dengan akses jalan yang sempit. Mau tak mau petugas naik ke atap rumah warga untuk menarik selang air agar bisa menaklukkan si jago merah. Ada sementara ada 8 petak. 8 petak. Ada akses jalan yang susah kita masuk. Seperti apa aksesnya? Tembok tinggi. Dan untuk masuk ke lokasi itu lorong kecil. Jadi oh itu kendalanya. Kalau untuk korban sejauh ini datangnya tidak ada korban jiwa. Oh, tidak ada. Kebakaran yang menghanguskan 8 rumah diduga disebabkan korsleting listrik. Setelah pendinginan, polisi akan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Muhammad Sardi melaporkan dari Makassar. Seorang pemuda tewas bersimbah darah usai menabrak tiang besi di Kecamatan Panakukang. Sebelum tewas, korban yang berboncengan dengan rekannya kabur karena dikejar oleh kelompok orang tak dikenal. Perempuan ini teriak histeris sembari menangis ketika melihat keluarganya bernama Rehan Ramadan tergeletak bersimbah darah. Rehan meninggal dunia karena menabrak tiang besi di Jalan Angkasa, Panakukang, Makassar saat diboncengi rekannya bernama Fatir. Polsek Panakukang yang mengetahui kejadian itu bergerak menuju ke lokasi kejadian. Tim Inafis Polrestabes Makassar bersama Dokpol Forensik Polda Sulawesi Selatan juga dikerahkan ke lokasi untuk olah TKP. Menurut cerita Fatir, rekan korban yang selamat, mereka berdua awalnya datang ke Jalan Angkasa untuk mencari alamat rumah rekan korban. Tetapi setelah berputar-putar, korban tak juga menemukan rumah rekannya. Hingga akhirnya sekelompok massa curiga dengan kehadiran korban lalu memanggil dan mengejarnya. Karena takut dan panik, korban dan rekannya kabur sampai menabrak tiang besi. Ini temanku yang kutemani. Bila ayo dulu ke rumahnya temanku. Jadi saya temani. Untuk apa katanya? Tahu itu Pak, kalau soal itu. Sampai di sini? Jadi putar balik. Banyak warga udah keluar langsung. Bila sini kok dulu. Saya mau tanya. Kau keliling memang di sini, terputar dalam. Satu kali putar, bilang di mana ini rumahnya temanku. Bilang begitu kata, nah tunjukkan Mak, begitu. Udah dapat kira ada warga. Kau dipanggil? Iya. Tapi takut jadi kamu panik, kabur. karena banyak orang juga kuliah di pantai. Kenapa takut? Kau sangka mau diapain? Di masa Pak. Di masa? Iya. Setelah olah TKP, jenazah Rehan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diautopsi. Hingga berita ini disiarkan, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Tetapi kuat dugaan, Rehan meninggal karena dikeroyok oleh sekelompok massa yang mengejarnya. Raisa Habu melaporkan dari Makassar.
Seorang perempuan ditemukan tewas dengan luka di leher di sebuah wisma di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Siapa pelaku yang tega membunuh korban? Dari rekaman CCTV, ada seorang pria kabur dari kamar korban. Malam di Kecamatan Dua Pitu, Kabupaten Sidrap mendadak mencekam. Warga yang datang dibuat merinding menyaksikan proses evakuasi jasad perempuan 34 tahun dengan luka di leher. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara di wisma tempat korban dibunuh. Ada rekaman CCTV yang bisa dijadikan bukti untuk mengungkap misteri pembunuhan korban. Dan inilah detik-detik mencekam di kamar sewa. Sekitar jam 9 malam, korban terlihat ngobrol dengan seorang pria berbaju hitam. Korban lalu masuk ke dalam kamar sendirian. Entah apa yang mereka bicarakan sebelumnya, tapi tak lama setelah itu pria berbaju hitam tadi kembali dan menggedor kamar korban. Tapi korban tidak keluar, justru seorang pria bersinglet putih yang keluar dari kamar korban, lalu kabur. Kematian korban pun masih menjadi misteri. Kami masih mencari pelaku dan kami masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motifnya. Kami masih mengejar pelaku. Di korban sendiri pekerjanya wira swasta, dia tinggal sama suaminya di kos-kosan di Wisma. Guna proses penyelidikan, polisi membawa barang bukti berupa spray, pakaian, dan beberapa barang milik korban. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Kita beralih ke informasi lain, 6 kecamatan di Kabupaten Maros dilanda kekeringan. Akibatnya hampir 120.000 jiwa terdampak krisis air bersih. Memasuki musim kemarau, wilayah pesisir di Kabupaten Maros mulai kekeringan. Tanah yang tadinya basah berubah menjadi kering dan retak-retak. Menurut data dari pemerintah Kabupaten Maros, setidaknya 6 kecamatan terdampak kekeringan, seperti Kecamatan Bontoa, Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, Kecamatan Turikale, dan Kecamatan Mandai. Kekeringan itu berujung krisis air bersih. Menurut warga, hampir setiap tahun wilayahnya dilanda masalah itu. Bila musim kemarau tiba, warga harus mengambil air ke wilayah lain yang jaraknya cukup jauh. Sebab warga hanya mengandalkan air bersih dari air hujan untuk kebutuhan sehari-hari karena tidak adanya mata air. Sebenarnya ini hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun itu terjadi kekeringan. Dimulai biasanya start itu kami mulai itu bulan 6. Bulan 6 kami sudah mulai, sampainya biasa sampai bulan 11. Ya, setiap tahun seperti itu. Ya, sepanjang tidak ada hujan karena kami hanya mengandalkan air hujan untuk pasokan air bersih. Jadi selama ini ambil air dari mana, Pak? Kami selalu mengambil air bersih biasanya untuk sehari-hari kami melintas ke wilayah lain. Di Kecamatan Lau, ada di lingkungan mati rotasi. Ini sampai puluhan kilo, Pak. Sampai biasanya kita melintas sampai 5 kiloan. Untuk mengantisipasi kekeringan, pemerintah mengirim bantuan air bersih untuk wilayah terdampak. Setiap hari 4 tangki air didistribusikan ke wilayah terdampak, khususnya di wilayah pesisir. Ada beberapa wilayah di Kabupaten Maros mengalami krisis air bersih karena musim kemarau ini ya. Untuk kecamatan yang terdampak air bersih itu ada 6 kecamatan, 32 desa kelurahan, dan ini hampir kurang lebih 20.000 kakak, 120.000 jiwa. Nah, ini yang beberapa memang kecamatan yang terdampak besar ini adalah kecamatan-kecamatan yang berada di pesisir-pesisir pantai. Selain distribusi air bersih, pemerintah akan meningkatkan kapasitas instalasi pengolahan air di Bantimurung, Pantotongan, dan Tanra Lili. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.